Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridwa'illahi ta'ala wa li Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Khususan la hadrati sultanil awliya Syabul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, Syabil Hasanan li Asyadili wasairil aqdab an-nujaba wa nuqaba wal aghwas wal abdal thumma ila hadrati jami' masyayikhina mu'allimina wa dhawin hukukil wajibati alaina khususan la hadrati muassis Ma'had Bahril Ulum dan Ma'bara Jombang wa na khususan la hadrati muassis Ma'had Kiai Wahid Hashim Bangil la hadrati khususan Kiai Khairan Syakur wa usulihi wa furuhi man tasaba ilaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawis kabehane puji kulillahi kagungane Allah. Allazi ahsana kang bagusaken sapa Allah. Tadbirul kainati ing ngatur alam dunya menika. Wa khalaqal aradina wa khalaqal andadiaken sapa Allah al aradina ing pira-pira bumi was samawati lan langit. Wa anzalal ma'a wa anzala lan nurunaken sapa Allah al ma'a ing banyu minal mu'sirati saking mendung awan. Wa ansya'a lan nyukulaken sapa Allah al habba ing wiji wan nabata lan tumbuhan cecukulan. Wa qaddara lan ngatur nektiraken sapa Allah al arzaqa ing pira-pira rezeki wal aqwata lan pira-pira makanan pokok. Wa asabalan maringi ganjaran sapa Allah alal a'mal ing atase pira-pira amal as-solihati kang bagus. Wassalatu tawi tambahi rahmat wassalamu lan tambahi keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad dil mu'jizati kang anduweni pira-pira mukjizat al-zahirati kang jelas alladzi hasala kang hasil min nuri saking cahayane Nabi Muhammad apa wujudul kainati anani alam. Ini preambel muqaddimah dari kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali yang terkenal itu. Saya baca karena tabarukan kepada beliau, keramat beliau,
dan mengkaji ilmu beliau, namanya Mukasyafatul Qulub ila Allamil Ghuyub. Semoga kita semua mendapatkan berkah di bulan Ramadan dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Muqaddimah itu menjelaskan tentang Allah yang mengatur alam dunia ini, menciptakan bumi langit, serta menurunkan air dari mendung langit sana. Dan Allah Ta'ala adalah yang menumbuhkan biji-bijian menjadi tumbuhan dan mengatur rezeki dan makanan pokok dari suku-suku yang berbeda. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang memberikan pahala atas perbuatan yang solih. Dari muqaddimah ini jelas bahwa Allah Ta'ala lah yang berperan di alam dunia ini, yang menciptakan ini dan memberi rezeki dan sebagainya. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan kedua adalah saya akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yakni al-babul awal. Al-babul awalu utawi bab kang pertama iku fi bayanil khaufi, ing dalam jelasaken wedi. Khauf di sini kalau diartikan takut. Takut di sini artinya adalah ada manfaatnya. Takut karena takut itu ada manfaatnya, sehingga orang bisa melakukan sesuatu yang diperintah, orang bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang. Itu ada unsur takut. Sebelum jauh membahas tentang khauf, kitabnya Imam Ghazali ini memuqaddimai pembahasan khauf itu dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satuhune Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, innallaha satuhune Allah Ta'ala khalaqa iku ndadosaken sapa Allah malakan ing malaikat, lahu kang iku tetep kaduwe malak, junahun utawi suwiwi fil masyriqi ing dalem wetan, wa junahun lan suwiwi fil maghribi ing dalem maghrib kulon. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang memiliki sayap. Sayap yang satu ada di timur, sayap yang satu ada di barat. Wa ra'su tahtal arsy, utawi sirai malak mang tahtal arsy ing dalem nisori aras. Wa jawari jelahu, utawi sikil lurune malak iku tahtal audis sabiati ing dalem nisori bumi kang kaping 7. Wa alaihi lan iku ing ngatasi malak bi'adadi khalqillahi, kelawan hitungane makhluk ya Allah, risun utawi wulu. Sifat lagi dari malaikat itu, kepalanya ada di bawah aras, dua kakinya ada di bumi paling bawah, yakni bumi ke-7. Malaikat itu memiliki banyak bulu. Bulunya itu kira-kira dihitung dengan jumlahnya makhluk yang diciptakan Allah. Persoalannya adalah malaikat itu siapa dan malaikat itu apa tugasnya. Kita lanjutkan hadis ini. Faida sholla rojulun awim ro'atun, faida sholla mauqadat kalani moco sholawat sapa rajulun wong lanang awi mraatun utawa wong wadon min ummati saka umat ingsun oleh maca sholawat alaiya ing atase ingsun, amara moko merintah hu ing malaikat wau sapa Allah Ta'ala apa perintai amaro bi ayyan ghamisa, kelawan yen to selulup sapa malak fi bahrin ing dalem laut
min nurin saka cahaya tahtal arsy kang ana ing dalem nisore aras. Kapane wonten tiyang jaler, orang laki-laki atau perempuan dari umat saya, kata Rasulullah, membaca sholawat kepada saya, maka Allah Ta'ala memerintah malaikat itu agar dia menenggelamkan diri dalam laut cahaya yang ada di aras. Ayo malaikat, tenggelamlah kamu dalam laut. Apa jawabannya? Fayan huwa misu, ini namanya mutawa'ah. Maka tenggelamlah malak itu fi bahrin ing dalem laut cahaya. Begitu diperintahkan tenggelam dalam laut cahaya, setelah tenggelam malaikat itu sumaya khruju, kemudian dia keluar. Fayang qaddu mongko ngipat-ngipataken sapa malak janahahu ing suwiwine. Fayak turu moko notos, moko netes mingkul lirisyatin saking saben-saben wulu apa kitratun tetesan. Fayah luku moko ndadosaken sapa Allah Ta'ala mingkul liqatratin saking saben-saben tetesan malakan ing malaikat. Yastaghfiru kang nyunaken ngapura sapa malak lahu maring rajul sing maca sholawat ila yaumil qiyamah. Bayangkan sekarang malaikat itu perintahnya adalah perintah Allah, tidak pernah ia durhakai. Begitu dia mendengar orang laki-laki atau perempuan di mana membaca sholawat terhadap Nabi, dia diperintahkan masuk dan menenggelamkan diri dalam laut cahaya di bawah aras. Begitu keluar, kemudian dia menggerak-gerakkan sayapnya itu sehingga jatuhlah tetesan-tetesan air yang ada di bulu di badannya itu. Setiap tetesan Allah Ta'ala menciptakan malaikat. Bayangkan kalau memang itu hitungannya miliatan dari bulu malaikat itu, maka bermiliatan pula malaikat, di mana malaikat itu yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati, dia memintakan ampun kepada orang-orang yang mau membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa agung Rasulullah. Qala ba'dul hukama, ngendika sapa ba'dul hukama sebagiane hukama waline Allah, dawuni salamatul jasadi utawi selamati jasad iku fi qillati ta'amin dalam sithike mangan, wa salamatur ruhi utawi selamatir ruh iku fi qillatil asami ing dalem sidike dosa, wa salamatud dini utawi selamete agama iku fi sholati ing dalem maca sholawat ala khairil anami ngatasi makhluk ingkang paling bagus-baguse menungso, bagus-baguse makhluk, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menguatkan cerita hadis tentang membaca sholawat, sebagian ulama mengomentari pertama adalah selamatnya jasad. Badan ini bisa selamat fi qillatit ta'ami dalam mensedikitkan makan. Makannya jangan terlalu banyak, gitu. Jadi makannya itu porsinya dikurangi. Kalau memang 2 piring dikurangi menjadi 1 piring, gitu. Kalau konsepnya Kanjeng Nabi sebelum kenyang berhenti, itu konsep dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah itu kalau makan sebelum kenyang berhenti. Ingin jasadnya sembuh, maka qillatit ta'am, kurangi makan. Wasalamatur ruh, adapun keselamatan ruh jiwa fi qillatil asam,
Biar jiwa kita adalah selamat, maka kurangi dosa. Orang itu gundah gulana, hati tidak tenang karena itu banyaknya dosa. Biar selamat, maka dosa dikurangi. Bagaimana cara mengurangi? Ya kembali pada diri kita masing-masing. Karena kurang makan, mengurangi makan ya sama. Nuruti nafsu makan itu adalah seneng wae. Makan itu, lihat itu, apalagi orang yang seharian tidak makan kemudian melihat makanan yang beragam, maka dia semua ingin dimakan tanpa kecuali. Begitu pula ruh itu yang di dalamnya mengandung nafsu. Kalau ia turuti nafsu itu, maka dosa akan ia lahap, semuanya akan ia lahap. Wasalamatud din fis sholati ala khairil anam. Keselamatan agama ini, terjaganya agama ini adalah ada pada membaca sholawat. Selagi di ujung sana, timur, barat, selatan, utara itu masih banyak orang yang membaca sholawat, insya Allah terjagalah agama kita. Karena ada perintah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ghazali dawuh dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina, wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Ittaqu wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah. Ai ihsyau Allah. Wahai orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah. Wal tandur lan becik merhatiaken sapa nafsun awa-awaan. Ma ing amal qaddamat kang nglakoni apa nafsun liwat kanggo sesuk. Yakni tegese ngersakaken sapa Imam Ghazali ma ing amal amilat kang nglakoni apa nafsun liyaumil kiamati, keduwe utawa kanggo dina kiamat. Hendaklah seseorang memperhatikan amal perbuatan yang ia lakukan untuk manfaat di masa yang akan datang. Besok itu maksudnya adalah hari kiamat. Artinya apa? Tasaddaqu wa maknahu tawi artine dawuhne Allah Ta'ala, tasaddaqu percaya sapa sira kabeh, wa amalu lan nglakonono sapa sira kabeh bitaati kelawan taat. Percayalah kepada Allah, imanlah kepada Allah, dan berbuatlah taat. Berbuatlah berbakti kepada Allah. Kenapa? Litajidu sawabah. Derapun utawa supaya nemu sapa sira kabeh sawabah ing ganjarane taat yaumal kiamat, ing dalam dina kiamat. Hari ini adalah hari beramal. Hari ini adalah hari menanam, di mana seseorang di masa hidupnya itu berarti masa beraktivitas, masa beramal, masa bercocok tanam. Begitu seseorang sudah meninggal melewati hari ini, yakni di dunia, maka dia akan terputus. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu. Maka amal perbuatan aktivitas sudah terputus. Karena terputusnya amal ini, maka pada hari ini harus wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan, angan-anganlah apa yang kalian lakukan untuk masa depan kita di hari kiamat. Lah persiapan untuk di hari kiamat itu ada 3.
idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, kecuali 3. Ghadin, bekal amal itu nanti akan kita peroleh, akan kita ambil, akan kita unduh bila mana kita di dunia ini memiliki 3 ini. Apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, waladin sholihin yad'ulah, au ilmin yuntafa'u bihi. Shadaqatin jariyah artinya dia menjadi dermawan yang ahli sedekah, mendermakan hartanya untuk pondok pesantren, untuk membesarkan anak, untuk masjid, untuk tempat-tempat ibadah. Itulah yang akan diambil, itulah yang akan diperoleh nanti liyaumil qiyamah. Kemudian yang kedua, waladin sholihin atau ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah anak yang solih. Dengan anak yang solih ini, maka seseorang akan mendapatkan pahala dari anak yang soleh ini, akan mengalir pahala dari anak yang soleh ini. Satu contoh, memondokkan anak ke pondok pesantren. Anak bisa membaca Fatihah saja, maka Fatihah yang dibaca oleh anak ini akan mengalir terhadap orang tua yang membiayai anak tadi. Itu kalau andai kata Fatihah. Tanpa kemudian anak itu mendoakan, asalkan sudah soleh di situ, maka anak itu akan mengalir dosa, pahalanya. Ada seseorang masuk surga. Masuk surga itu dia ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Orang yang masuk surga ini masuk surga di tempat yang paling tinggi atau tempat derajat tinggi ini, dia tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena dia di dunianya ibadahnya biasa-biasa saja. Kok saya bisa menempati di tempat yang mulia ini? Akhirnya bertanya pada malaikat, kenapa saya ditempatkan di tempat yang mulia ini, sementara saya adalah orang biasa yang amal saya sholat cuman 5 waktu, sedekah saya kalau punya. Akhirnya malaikat menunjukkan, itu lihat itu di bawah sana, siapa itu? Itu anak kamu. Di mana anak kamu itu mengirimkan istighfar untuk kamu, sehingga kamu diangkat oleh Allah, diangkat oleh Allah, diangkat oleh Allah. Akhirnya derajat kamu semakin tinggi, semakin tinggi. Dari mana itu? Dari waladin sholihin yad'ulah. Yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bihi. Au ilmin yuntafa'u bihi ini adalah bekal ma'amilat lighat, amal yang bisa difungsikan nanti di hari kiamat. Apa itu? Ilmu yang manfaat. Dari ilmu yang bermanfaat itulah maka orang akan mendapatkan aliran pahala dari ilmu yang ia peroleh. Dia mengajar, akhirnya punya murid, muridnya kemudian mengamalkan ilmunya. Berapa murid yang mengamalkan? Dengan ilmu ini disebarkan, maka di situ pula ilmu itu akan memberikan kontribusi pahala di hari yang akan datang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, lanjutan dari ayat berikut, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqu wadiya sapa sira kabeh Allah ing Allah. Innallaha setuhune Allah Ta'ala khabirun iku zat kang waspada bima ta'maluna kelawan barang ta'maluna kang lakoni sapa sira kabeh ing ma. Takutlah kepada Allah, sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian lakukan.
Hari ini kita berpuasa. Puasa kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sampai melakukan puasa karena Allah. Apa alasannya? Karena Allah. Jangan kemudian sampean mengatakan saya puasa karena apa? Takut bapak, takut anak saya, takut istri saya. Kalau memang puasa itu dilakukan karena takut bapak, takut ibu, bapaknya tidak melihat maka akan makan di tempat kerja. Takut istri maka di tempat kerja dia akan makan. Karena apa? Bapaknya dan istrinya ada di rumah. Ittaqullaha ta'ala ihsyau, takutlah pada Allah dengan apa yang kamu lakukan karena Allah mengetahui. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali mengatakan fa innal malaikata minal khairi, bayani kebagusan, maaf ada yang kurang. Minnya adalah min bayaniya dari ma ta'malun, minal khairi bayani kebagusan, wa syarrilan Allah. Fa innal malaikata moko setuhune malaikat. Fa-nya ini namanya kalau menurut Kiai Sultan fa fasihah, menjelaskan dari penjelasan di ayat sebelumnya. Fa innal malaikata maka setuhuni malaikat wasama alan langit wal ardolan bumi wal lailalan wengi wan naharolan siang rino yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Iku yasyaduna padha nyekseni malaikat sama arat lain nahar, nyekseni bima kelawan amal perbuatan amila kang nglakoni sapa ibnu Adam anak Adam menungso min khairin bayani kebagusan au syarrin utawa Allah, taatin utawa taat au maksiatin utawa maksiat. Imam Ghazali menjelaskan malaikat langit bumi siang dan malam besok di hari kiamat akan menjadi saksi, akan menjadi pemonitor, akan menjadi pengawas dengan apa yang dilakukan oleh anak Adam, baik buruknya taat atau maksiatnya. Hatta anna jawariyahu, sehingga setuhune piro-piro anggota badane anak Adam iku tasyhadu nyekseni apa jawarih alaihi ngatasi anak Adam. Sampai-sampai yang namanya anggota badan itu akan menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Tangan kamu, kaki kamu itu akan menjadi saksi. Hari ini sampean melakukan apa di dalam rumah? Di dalam rumah sendirian, tidak ada orang. Membawa HP sendirian. Apa yang sampean lihat hari ini? Kalau memang sampean membaca Al-Quran, yang dilihat Al-Quran, maka yang menjadi saksi HP kamu itu. Tangan kamu, mata kamu akan menjadi saksi bahwa kamu melakukan sesuatu yang baik hari ini di kamar, membaca Al-Quran lewat HP. Tetapi hari ini kalau kamu membuka konten yang ada di dalam HP kamu, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan kamu, mata kamu, semuanya yang ada di kanan kiri kamu, siang hari dan sebagainya, di kamar kamu, bumi dan langit ini akan menjadi saksi bahwa kamu hari ini melakukan pelanggaran. Sampai tidak bisa mengelak karena semuanya menjadi CCTV, akan menjadi pengawas kalian. Jangan dikira bahwa sampai sendirian itu tidak ada yang tahu. Jangan dikira bahwa sampean melakukan aktivitas itu tidak dinilai. Itu semuanya ada penilaian dari Allah Subhanahu wa taala
Ada pengintai yang selalu mengintai kalian di mana Anda berada. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatta anna jawariha tashhadu alaihi wal ardolan bumi tashhadu nyekseni apa bumi lil mukmin kanggo wong mukmin wazahidilan wong kang zuhud. Bumi yang ada ini, bumi yang sampean injak ini akan menjadi syahid, menjadi saksi bagi orang yang mukmin, bagi orang yang iman, bagi orang yang zuhud, yang tirakat menjauh dari keramaian dunia ini. Maka kalian yang melakukan itu, bumi yang diinjak ini akan tahu. Dan bumi yang diinjak ini berkata, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan bersaksi nanti di hari kiamat. Apa yang dikatakan besok akan dibuka rekordernya, kemudian dibuka. Begitu rekaman itu dibuka, apa yang dikatakan bumi? Fatakulu moko ngucap apa bumi? Ini si perkataannya bumi. Sholah wis sholat sapa wong mukmin. Ya, sholah wis maca sholawat sapa mukmin alayya ing atase. Sholah nglakoni sholat sapa wong mukmin alayya ing atase dhuwur ingsun. Wasoma lan poso sapa mukmin, wa hajjalan ibadah haji sapa mukmin, wa jahadalan mujahadah lan berjuang sapa mukmin. Bagaimana kalau bumi sebagai saksi kemudian mengungkapkan peristiwa orang mukmin? Orang mukmin dikatakan, orang mukmin ini di atas saya dia melakukan sholat dengan benar, maghribnya benar 3 rakaat, isyaknya subuhnya sampai duhur sampai asar, apalagi Ramadannya wasoma dan dia puasa, dia punya uang, wahaja dan dia beribadah, wajahada dan dia berjuang untuk mendermakan hartanya, berjuang untuk dirinya dan sebagainya. Kalau penyaksian itu betul dan nyaman, bagaimana orang mukmin? Fayafrohu. Orang mukmin yang disaksikan oleh bumi, dikatakan oleh bumi, dilaporkan oleh bumi bahwa kondisinya benar-benar menyenangkan, telah melakukan sholat, telah puasa, haji dan jihad. Mujahadah ini kalau menurut jahadah ini adalah jihad, berjuang untuk batin, mujahadah gitu. Artinya ngelatih batin. Fayafrohul mukmin, bahagia dia, senang dia. Wazaidu dan orang yang zuhud juga senang dengan penyaksian bumi. Bayangkan coba, kalau bumi ini bersaksi atas perbuatan kita, apa yang dikatakan bumi? Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia punya uang nggak haji, dia punya harta nggak pernah sedekah, dia punya kemampuan untuk membantu orang, tidak mau membantu. Laporan ini dilaporkan besok di hari kiamat. Apa yang terjadi? Menyenangkan? Sebaliknya, kuwetun, isin. Karena apa? Yang menyaksikan bukan hanya orang satu, bukan hanya malaikat, tapi disaksikan banyak orang, makhluk-makhluk ini. Apa yang dikatakan Imam Ghazali? Wa tasyhadu lan nyakseni apa bumi alal kafiri ngatasi wong kafir, wal asilan wong sing podo maksiat. Bumi akan menyaksikan terhadap, akan bersaksi terhadap orang kafir dan orang maksiat yang durhaka di dunia ini. Fatakulu moko ngucap sapa bumi, asyraka nyekutuaken sapa kafir, alayya ing ngatasin dhuwur ingsun. Gusti, niki lho tiyang kafir mboten nyembah panjenengan. Niki lho Gusti nyembah Gunung Kawi. Pingin sugih budal nang Gunung Kawi. Nang mriko malah janjian ambek setan pingin sugih.
Sugih sing cepet. Sugih sing cepet niku nyambut gawe sing temen. Mek kenek duwe bange 10 sampai 1000 bank ngoten lho. Cepet sugih, tapi jenenge bank nopo niku bangkrut mangke. Lah teng mriki musyrik niku jangan dikatakan hanya menyembah berhala. Jangan dikatakan bahwa kita ini adalah ikut orang-orang Kristen, orang-orang yang menyembah bukan terhadap Allah, tapi kadang kita tidak terasa. Ada orang itu instan, ingin cepat gitu. Dia kemudian pergi pada tempat-tempat yang tidak diizinkan oleh agama. Ada itu. Seseorang ingin kaya, akhirnya janji dengan setan, ngingu tuyul, atau ke tempat yang dinamakan Gunung Kawi tadi. Wazana lan zina sapa wong asi. Wasyaribalan ngombe sapa asi al khamra ing khamr. Wa akalalan mangan sapa asi sapa man al harama ing barang haram. Kalau sudah bumi mengatakan begitu, faya wailah, aduh celoko aku. Sampean-sampean semuanya yang melakukan satu perbuatan yang memang itu melanggar aturan yang diatur oleh syariat agama, yang diatur oleh pemerintah, maka itu akan ada penyesalan, faya wailah, penyesalan yang tidak berujung. Menyesal di dunia bisa tobat, tapi kalau sudah kita kembali ke hariban Allah di hari kiamat, tidak ada tempat penyesalan. Faya wailah. Kenapa? Inna naqishahu setuhuni zat kang bagian naptis, bagian munakosah nakoni kelawan jelimet fil hisab ing dalam dino hisab iku arhamur rahimin, zat kang paling welasi piro-piro kang welas. Besok itu ada pengadilan tunggal yang akan lakukan di hari kiamat nanti. Tidak ada sogok menyogok, nggak bisa. Panetranya adalah para malaikat, panitianya malaikat. Nanti raja, hakim tunggal ini akan menanyakan sampai disaksikan oleh semua makhluk yang ada di dunia ini. Apa nih kon biyen tau ngombe yo? Mangan haram duwe sapa kon entit? Awakmu mari berduaan dengan perempuan ini wazana. Zina itu zina, pelanggaran selingkuh. Itu akan diketahui dan bumi akan melaporkan. Kalau polisi mungkin terbatas, kalau orang tua terbatas, karena alat penglihatan kita adalah terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki mata-mata namanya malaikat. Bumi semuanya ini akan menjadi mata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi yang disaksikan oleh bumi itu orang mukmin, orang zahid, kemudian orang kafir, orang asi. Yang memiliki sifat-sifat takut itu adalah orang mukmin. Kalau tidak mukmin maka tidak punya sifat takut. Bab ini Imam Ghazali mengetengahkan tentang khauf, tentang takut. Takut itu yang berujung ada 2 tingkatan, ada 3 tingkatan. Satu pendapat mengatakan khauf itu ada 3 derajat, 3 tingkatan. Khauf itu sendiri. Khauf yang pertama adalah khauf itu sendiri syaratul iman. Itu menjadi syaratnya iman, syaratnya iman. Oleh karena itu
Di dalam kitabnya Imam Ghazali ini mengetengahkan begini, wal mu'minu huwallazi yakhafullaha ta'ala bi jami'i jawarihi. Utawi wong mukmin iku huwa ya mukmin iku allazi wong yakhafu kang wedi sapa mukmin Allah taala ing Allah taala bi jami'i jawarihi kelawan sekabehane nggautane badane mukmin. Tadi saya katakan khauf tingkat pertama itu syartul iman. Syartul iman. Terkait dengan orang mukmin, bahwa orang mukmin itu adalah orang yang takut dengan Allah dengan segala anggota badannya. Mulai dari matanya, mulai dari hatinya, matanya, lisannya, perutnya, tangan, kaki. Itu semuanya takut kepada Allah. Tidak ada yang ketinggalan. Itu namanya khauf syartul iman. Alamatnya apa? Tandanya orang mukmin itu takut kepada Allah apa bisa ditampakkan? Kama qala al-faqih Abu Les, kaya oleh ngendika sapa al-faqih wong kang alim, wong kang pinter rupane Abu Les. Dawu alamatu khaufillah utawi tandane wedi marang Allah taala. Iku tazharu pertelo apa alamatu khauf fi sab'ati asya'a ing dalam pitu piro-piro swiji-wiji. Bahwa orang mukmin itu diketahui bahwa dia adalah orang yang takut atau tidak itu bisa tampak. Tampak di mana? Tampak pada 7 tempat. Pertama awaluha, bahwa khaufillah bagi orang mukmin itu akan tampak awaluha utawi kawitane sab'ah iku lisanuhu lisane mukmin akan tampak di mulutnya fayamna'uhu moko nyegah sapa mukmin fayamna'u moko nyegah sapa mukmin hu ing lisan nyegah minal kadhibi saking goroh wal ghibati lan rasan-rasan wan namimati lan adu domba wal buhtani lan dusta wa kalamil fuduli lan guneman yang berlebihan. Orang mukmin itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap anggota badannya. Itu bisa dilihat pertama adalah mulutnya. Mulutnya tidak bohong, tidak berkata hoak, pakai WA-nya jujur. Kalau orang mukmin tidak akan terjadi kadzib. Wal ghibah dan rasan-rasan menggunjing orang lain. Wan namimah dan adu domba. Wal buhtan dan dusta. Wa kalamil fusuli lan guneman berlebih. Guneman berlebih itu artinya ngomong yang perlu itu andai kata 1 meter ngomongnya, itu dia berbicara 2 meter. Mestinya cukup 10 kata, maka ditambahi dengan 11, 12, 13 sampai 15. Itu namanya fudul. Namanya banyak lipstiknya, banyak tambahannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada seorang perempuan, kemudian perempuan itu berbincang-bincang di pinggir jalan. Yang dimakan adalah dagingnya temannya. Apa yang dimaksud? 2 orang ini menggunjing ngerasani tanggani. Akhirnya pada waktu berpuasa, maka dia perempuan ini laporan, nggak kuat, minta untuk berbuka puasa, tolong sampaikan pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tahu bahwa apa yang dilakukan 2 perempuan ini adalah menggunjing saudara-saudaranya. Akhirnya Kanjeng Nabi bilang, ini mangkok
bawalah mangkok ini ke hadapan perempuan itu. Akhirnya perempuan itu muntah, di dalam mangkok itu berisi daging yang segar yang keluar dari mulutnya. Itu menunjukkan bahwa dia ini adalah ngerasani gitu. Ada lagi cerita bahwa ada perempuan yang sakit parah dikunjungi oleh kakaknya. Begitu informasi adiknya ini adalah sakit, kemudian kakak itu kunjung. Kakak sampai di kota, ternyata adiknya ini adalah meninggal. Singkat kata, mayitnya dibawa ke kubur, dikubur di sana, kakaknya ikut mengubur. Setelah dikubur, pulang, kakaknya itu ketinggalan dompetnya. Meminta kepada temannya, ayo temani saya untuk mengambil dompet saya. Rupanya dompet saya tertinggal dalam kubur. Apa yang ternyata kejadian itu, begitu ada di kubur, kubur digali. Begitu kubur digali, belum nyampe mengambil dompet, kuburan adiknya itu adalah keluar api. Ditanyakan kepada ibunya, "Bu, kenapa adik kok di dalam kubur banyak apinya?" Kemudian ibunya bilang, "Adik kamu setiap pagi sore pergi ke pintu, ke pintu, ke pintu." Apa itu yang dilakukan ibu? Dia bercerita adu domba satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini membawa manfaat dan barokah. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat dan barokah. Dari kami Al-Fakir, mohon maaf bila ada salah kata dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.